Gail tampak seperti istri dan ibu yang penuh kasih sayang, seperti ibu-ibu pada umumnya. Dia sangat peduli pada keluarganya. Namun, di balik itu semua, Gail berjuang keras melawan pikirannya sendiri. Ia menderita gangguan obsesif-kompulsif atau OCD. Gail tersiksa oleh pikiran dan ketakutan yang mengganggu. Ketakutan ini memaksanya untuk melakukan ritual-ritual tertentu untuk meredakan kecemasannya. Hari-hari Gail dipenuhi oleh siklus obsesi dan kompulsi yang tak henti-hentinya. Ketakutannya terhadap kuman sangat melumpuhkan. Keluarga Gail sangat terpengaruh oleh kondisinya. Suaminya merasa tak berdaya dan frustrasi. Anak-anaknya merindukan kehangatan dan kasih sayangnya. Rumah yang dulu bahagia kini diselimuti kegangan dan ketakutan. Gail sangat ingin bebas dari penjara tak kasat matanya ini. Jutaan orang di seluruh dunia menderita OCD, seringkali dalam diam dan rasa malu. Kompulsi Gail sangat menyita waktu dan energinya. Dia akan menggosok tangannya sampai lecet dan pecah-pecah. Setiap gagang pintu, setiap sakelar lampu harus dilap berulang kali. Ketakutannya akan kontaminasi meluas ke keluarganya. Gail memaksa suami dan anak-anaknya untuk mencuci tangan secara berlebihan. Waktu makan menjadi momen yang menegangkan. Gail akan membersihkan dan membersihkan kembali setiap peralatan makan dan piring dengan sangat teliti. Tugas-tugas sederhana menjadi tantangan besar bagi Gail. Keluar rumah adalah sebuah siksaan. Kisah Gail menyoroti dampak buruk OCD, baik bagi penderitanya maupun orang-orang yang mereka cintai. Perjalanan Gail menuju pemulihan dimulai dengan rujukan ke psikiater spesialis OCD. Psikiater tersebut merekomendasikan studi pencitraan otak yang disebut tomografi emisi foton tunggal atau SPECT. Pencitraan SPECT telah mengungkapkan perbedaan signifikan dalam aktivitas otak individu dengan OCD dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gangguan tersebut. Dalam kasus Gail, pemindaian SPECT menunjukkan hiperaktivitas di area otak tertentu. Hiperaktivitas ini menjelaskan kecemasan yang terus-menerus, pikiran yang mengganggu, dan perilaku kompulsifnya. Psikiater menjelaskan bahwa OCD adalah kondisi biologis nyata yang berakar pada sirkuit otak. Untuk pertama kalinya, Gail melihat kondisinya bukan sebagai kegagalan pribadi, tetapi sebagai masalah medis yang dapat diatasi dengan pengobatan. Pemindaian SPECT memberikan bukti visual dari dasar biologis penderitaannya. Gail menyadari bahwa otaknya bisa berubah, dan dengan itu hidupnya gak bisa berubah. Bagian 4. Menemukan kedamaian dalam diri. Dampak Zoloft pada kehidupan Gail. Berdasarkan gejala dan hasil pemindaian SPECT Gail, psikiater merekomendasikan kombinasi terapi dan pengobatan. Gail memulai terapi perilaku kognitif atau CBT yang dirancang khusus untuk OCD. Selain terapi, psikiater meresepkan Zoloft, obat yang termasuk dalam golongan obat yang disebut Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI. SSRI bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Kombinasi pengobatan dan terapi memiliki dampak yang besar pada kehidupan Gail. Pikiran-pikiran mengganggu yang dulu menghantuinya berangsur-angsur berkurang frekuensi dan intensitasnya. Dia merasa lebih mudah untuk melawan kompulsinya. Kecemasan terus-menerus yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun mulai mereda. Transformasi Gail luar biasa. Dia kembali terhubung dengan suami dan anak-anaknya, menghujani mereka dengan cinta dan perhatian yang telah lama ia tahan. Kisah Gail adalah bukti kekuatan pengobatan yang efektif. Bagian 5. Memahami OCD, seruan untuk kepedulian dan pengobatan yang efektif. Pengalaman Gail menggarisbawahi pentingnya pemaham dan kesadaran publik yang lebih besar tentang OCD. Gangguan yang sering disalahpahami ini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, menyebabkan tekanan dan gangguan yang signifikan dalam hidup mereka. Sangat penting untuk menyadari bahwa OCD bukanlah pilihan atau cacat karakter. Ini adalah kondisi biologis nyata yang membutuhkan perawatan profesional. Pilihan pengobatan yang efektif untuk OCD meliputi terapi dan pengobatan. Terapi perilaku kognitif, khususnya yang disebut pencegahan paparan dan respons atau ERP, telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi gejala OCD. Obat-obatan seperti SSRI dan antidepresan lainnya juga dapat bermanfaat dalam mengelola kecemasan dan kompulsi. Diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk meningkatkan hasil dan mencegah kondisi memburuk dari waktu ke waktu. Dengan mendorong pemahaman dan kepedulian yang lebih besar bagi mereka yang hidup dengan OCD, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung
di mana individu merasa diberdayakan untuk mencari bantuan dan mendapatkan kembali kehidupan mereka.